Puji nama Tuhan, saya percaya saudara bersuka cita pada hari ini. Amin, saudara. Saudara coba kasih senyum, saudara. Saudara harusnya bersuka cita, karena pada hari ini, saudara bisa diberikan kesempatan yang istimewa, di mana kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Ya, Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ya, sesuatu sudah terjadi di dalam hidupmu. Engkau akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus yang hidup di dalam hidupmu. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Bunyinya demikian. Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih judul atau tema untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah jangan lupa melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Sekali lagi, judul khotbah pada hari ini adalah jangan lupa melibatkan Tuhan di dalam perencanaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bekerja dengan rencana. Dan kalau Tuhan merencanakan sesuatu, Dia tidak akan pernah gagal dalam rencananya, saudara. Misalnya pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan tahu hari pertama Dia harus menciptakan apa, hari kedua Dia harus menciptakan apa, hari ketiga Dia harus menciptakan apa, seterusnya sampai dengan hari yang ke-6. Dan pada hari yang ke-7 Dia berhenti bekerja, saudara. Kalau kita lihat dari hari yang pertama sampai hari yang ke-5, Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, binatang. Dia menciptakan semua fasilitas terlebih dahulu. Baru pada hari yang ke-6, Tuhan menciptakan manusia. Supaya manusia bisa menikmati semua yang sudah disediakan Tuhan terlebih dahulu. Dan berkuasa atas semua ciptaannya. Nah, perbedaan antara manusia dengan Tuhan pada waktu merencanakan sesuatu adalah kalau manusia merencanakan sesuatu, manusia bisa gagal dalam rencananya. Tetapi kalau Tuhan merencanakan sesuatu, Tuhan kita tidak akan pernah gagal dengan apa yang direncanakan oleh Dia, saudara. Ya, makanya manusia kalau merencanakan sesuatu, ada plan A, ada plan B, ya, ada rencana A, ada rencana B, bahkan ada rencana C. Karena manusia berjaga-jaga, seandainya rencana A gagal, masih ada backup, masih ada rencana B. Kalau rencana B gagal, masih ada rencana C. Dan mungkin seterusnya, saudara. Karena manusia menyadari bahwa dia terbatas. Dan kalau dia merencanakan sesuatu, rencananya itu bisa gagal. Berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan merencanakan sesuatu, Tuhan tidak pernah gagal dengan apa yang direncanakan, saudara. Karena Dia Tuhan. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia berkuasa untuk melakukan apa saja, saudara. Nah, saudara, ada beberapa alasan dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini, mengapa kita diminta supaya jangan lupa melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Yang pertama kalau kita baca dalam ayat 13 sampai ayat 14a, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi
besok. Saudara, yang pertama, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, saudara. Oleh karena itu sangat perlu dan sangat penting sekali bagi kehidupan kita untuk melibatkan Tuhan pada waktu kita merencanakan sesuatu. Ya, kalau saudara baca di dalam ayat firman Tuhan ini berbicara tentang seseorang yang mempunyai rencana, tetapi dikatakan dia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok kita. Karena kehidupan ini tidak bisa ditebak, tidak bisa diduga. Life is unpredictable. Ya, kita tidak tahu apa yang menjadi hari esok kita. Mungkin hari ini kita bisa tertawa, tetapi besok kita bisa menangis. Mungkin hari ini kita bisa bersuka cita, tetapi minggu depan kita bisa berduka cita, saudara. Mungkin hari ini kita bisa berbahagia, bersuka cita, karena kita masih mempunyai pekerjaan. Tetapi 2 minggu depan, tiba-tiba kita diberhentikan dari pekerjaan, kita di layoff, saudara. Kita tidak mempunyai pekerjaan lagi. Ini artinya bahwa apa yang ada di depan kita tidak bisa diprediksi, tidak bisa diduga. Oleh karena itu sangat penting sekali kita untuk melibatkan Tuhan di dalam segala hal, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang menjadi masa depan kita. Tetapi saya percaya kalau kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, janjinya kepada kita adalah masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang di dalam Dia. Kita baca ayatnya di dalam Amsal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan pasti ada kepastian akan masa depan. Kenapa di dalam Tuhan masa depan kita sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang? Yang pertama karena Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Dia omnipresent. Dia adalah Tuhan yang ada di mana-mana. Dia bisa ada di Indonesia saat ini, dia juga bisa ada di Australia, dia juga bisa ada bersama dengan saya di Amerika pada saat ini, saudara. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, kalau iblis tidak ada di mana-mana, saudara. Mungkin ada orang yang berkata, oh iblis itu ada di mana-mana. Tidak, saudara. Iblis tidak ada di mana-mana karena iblis tidak maha hadir. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu yang ada di mana-mana, saudara. Iblis kalau dia ada di Amerika saat ini, dia tidak mungkin ada di Indonesia, saudara. Ya, jadi dia tidak ada di mana-mana karena dia tidak maha hadir. Hanya Tuhan yang maha hadir. Jadi berbicara tentang kemahahadiran Allah, itu bukan hanya berbicara tentang masalah tempat, saudara. Tetapi juga berbicara tentang masalah waktu. Tuhan itu ada di masa yang lalu, masa sekarang, dan juga di masa yang akan datang, saudara. Jadi dia ada. Nah kalau dia ada di masa depan kita, makanya firman-Nya berkata, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak pernah hilang di dalam Tuhan. Jadi Tuhan bisa menggaranti kepada kita, menjamin bahwa masa depan kita sungguh ada. Karena dia ada di masa depan kita. Dia bukan hanya Allah yang maha hadir, tetapi dia juga Allah yang maha kuasa. Yang sanggup meng-create masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang indah buat kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Dan yang kedua, karena Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek, yang buruk dalam kehidupan orang yang percaya. Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya. Saudara, pada waktu Tuhan merancangkan sesuatu di dalam hidup kita, Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek, yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan.
dan untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan, ya, masa depan yang gilang gemilang akan diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Tuhan menciptakan kita dengan rencana, dan rencana Tuhan itu indah. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk, yang jelek dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya kita harus mengerti apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Karena tragedi yang terbesar di dalam hidup kita, menurut Rick Warren adalah seorang pastor dan seorang motivator. Dia pernah menulis sebuah buku yang sangat terkenal dan menjadi bestseller. Ya, bukunya itu adalah The Purpose of Driven Life. Ya, hidup dengan tujuan. Ya, nah saudara, kalau kita tidak mengerti, dia katakan dalam buku itu, kalau kita tidak mengerti tujuan kita, maka itu adalah tragedi yang terbesar di dalam hidup kita. Ya, sangat penting kita untuk mengerti apa yang menjadi tujuan Allah, apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita, dan apa menjadi tujuan Allah kita berada di muka bumi ini, saudara. Karena kalau kita hidup tanpa mempunyai tujuan, maka kita tidak akan bergairah. Kita tidak akan bersemangat, saudara. Tetapi kalau engkau hidup dengan mempunyai tujuan dan engkau tahu apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidupmu, maka engkau akan bergairah, bersemangat untuk mengenapi tujuan Allah atau rencana Allah di dalam hidupmu. Saudara, beberapa tahun yang lalu ketika saya di Indonesia, saya naik taksi, ya. Saya naik taksi. Dan biasanya kalau saya naik taksi, saya di dalam taksi itu saya selalu ajak ngobrol supir taksinya. Ya, saya tidak betah kalau cuma duduk diam-diam dan langsung dibawa oleh supir taksi sampai ke tujuan. Saya selalu ajak ngobrol supir taksinya. Saya tanya kepada supir taksi, Pak, apakah Bapak selama ini pernah menjumpai orang-orang yang aneh nggak yang naik ke taksi Bapak? Dia bilang, oh iya ada banyak, tetapi dia menceritakan satu, ya, yang saya akan ceritakan kepada saudara-saudara. Dia bilang begini, suatu ketika ada seorang perempuan, wanita setengah baya, dia naik di taksi saya, itu dari daerah Blok M, dari Melawai Plaza, dia bilang, ya, kalau saudara yang tinggal di Jakarta, ya saudara pasti tahu Blok M atau Melawai Plaza, pertokoan Melawai Plaza di mana, saudara. Nah, dia lagi ngetem di situ, lagi parkir di situ, dan tiba-tiba ada wanita ini masuk. Nah, bapak ini bertanya kepada wanita ini, perempuan ini, Ibu mau kemana? Ibu itu bilang begini, Pak, nyalain aja argonya. Waktu itu masih pakai taksi meteran, saudara. Jadi nyalain aja argonya. Terus jalan aja kemana saja bapak mau. Oh, oke. Jadi bapak itu nyalain argo, ya. Dia pikir ya udah dibayar, mau di jalan aja, mau kemana aja, dia muter-muter. Tetapi sesudah muter-muter sekian lama, dia akhirnya kembali lagi ke Melawai Plaza, saudara. Dia tanya lagi kepada ibu ini, Bu, sebenarnya mau kemana ibu? Ibunya bilang lagi yang kedua kali, ya udah jalan aja, muter-muter. Nyalain aja argonya, saya bayar, kata ibu itu. Ya udah dia jalan. Jalan kedua kali, hanya balik lagi ke Melawai Plaza, saudara. Yang ketiga kali dia tanya lagi, Bu, mau kemana sih sebenarnya? Lalu ibu itu bilang, udah Pak, jalan aja. Ya, terus aja dinyalain argonya. Saya bayar. Dia jalan lagi sekian lama, akhirnya dia kembali lagi ke tempat yang sama, saudara. Lalu dia tanya kepada ibu ini, Bu, sebenarnya mau kemana sih? Ibu itu bilang, udah jalan aja lagi. Lalu bapak ini bilang, Bu, gini aja deh, bayar aja. Dan ibu turun, cari taksi yang lain aja. Loh, terus saya penasaran, saya tanya kepada bapak ini, kenapa Pak? Kan enak, ya. Ibu itu hanya duduk dan bapak jalan dibayar lagi. Dia bilang bukannya begitu, dia bilang masalahnya saya kalau jalan nggak ada arah, nggak ada tujuan, puyeng, pusing kepalanya. Mendingan ibu itu bilang, oh ya saya mau pergi ke Plaza Senayan, ya, di sana. Dia udah tahu bahwa dia akan berhenti di Plaza Senayan, saudara. Senayan Plaza atau Plaza Senayan ya, saya lupa ya. Oke.
pergi ke sana, dia sudah tahu kemana dia harus pergi. Tetapi kalau nggak dikasih tahu tujuannya, dia malah pusing, saudara. Nah, saudara, dari cerita ini apa yang kita bisa ambil? Saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mempunyai tujuan di dalam hidup ini, kita akan seperti supir taksi ini, saudara. Iya, yang akhirnya muter-muter tidak tahu harus kemana. Dan balik lagi ke tempat yang sama, saudara. Ya, kita perlu mengerti apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita, dan kita bergerak untuk mengenapi tujuan Allah di dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu, kalau kita baca masih dalam Yakobus 4 ayat 14a, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 14a bukan 14b, ya. Yakobus 4 ayat 14a, masih di Yakobus 4 ayat 14a tadi. Artinya kita harus menyadari bahwa manusia itu terbatas. Kita harus tahu bahwa kita sedang hidup di hari-hari yang jahat. Hari-hari di mana kita hidup ini bukan semakin baik, tetapi hari-hari kita hidup ini semakin jahat, saudara. Oleh karena itu, kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, karena orang yang mengandalkan Tuhan, itu artinya orang itu melibatkan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam segala sesuatu yang dia lakukan dan dia rencanakan di dalam hidupnya. Yang kedua, saudara, kita baca dalam Yakobus 4 ayat 14b. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara-saudara, ini artinya kenapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan? Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara, hanya temporary. Ya, kita tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Ya, pada waktu kita ada di dunia ini, sifatnya hanya sementara, saudara. Kalau dikatakan di dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini, hidup manusia itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, kalau saudara memasak air, ya kalau air udah mendidih, itu akan ada uap yang naik. Pada waktu Anda mematikan kompor, maka uap itu akan segera hilang. Nah, itulah kehidupan manusia dikatakan oleh firman Allah. Itu seperti uap yang sekarang ada dan sebentar lagi hilang. Dan kalau kita membaca dalam ayat firman Tuhan yang lain di kitab Mazmur, dikatakan bahwa hidup manusia itu seperti rumput. Seperti bunga di padang. Yang berbunga, kemudian layu. Lalu ada angin yang menerpa, dan kemudian bunga itu sudah tidak tahu ada di mana. Hilang, lenyap, tidak ada lagi. Itulah kehidupan manusia. Sangat singkat. Oleh karena itu, kita perlu melibatkan Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Karena kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan dan rencanakan, maka kita akan membuang-buang waktu dengan hidup kita. Firman Allah berkata, pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup. Supaya engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidupmu. Saudara, kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup di dunia ini. Ya, sehingga kita bisa mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang berkualitas, dan kita bisa mengisi kehidupan kita untuk menggenapi kehendak dan rencana Allah di dalam hidup kita. Kita bisa menggenapi apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-15 dari Yakobus pasal yang keempat, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, ini artinya kenapa kita harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan? Karena segala sesuatu yang kita perbuat itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Efesus pasal yang kelima, ya dikatakan bahwa janganlah kita bodoh, tetapi jadilah bijaksana. Usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Allah. Saudara,
hidup dalam kehendak Allah itu merupakan sesuatu yang penting dan sangat penting bagi kehidupan kita, saudara. Bukan kita ada di dunia ini untuk menggenapi kehendak kita sendiri, tetapi kita ada di dunia ini untuk menggenapi kehendak Allah. Oleh karena itu, perkataan jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu berarti kita harus selalu bertanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya pada waktu kita hidup. Ya, contohnya adalah Raja Daud. Raja Daud kenapa dia menjadi seorang raja yang terbesar di dalam kerajaan Israel? Ya, karena Raja Daud ini dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Ya, karena dia mengerti kehendak Allah. Sehingga pada waktu dia hidup, dia selalu hidup untuk melakukan kehendak Allah. Kalau saudara membaca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 36, dikatakan sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudara perhatikan di dalam ayat firman Tuhan ini, dikatakan Daud melakukan kehendak Allah di zaman dia hidup. Di masa dia hidup, dia melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara. Baru dikatakan dia mangkat, dia meninggal, dia mati, saudara. Jadi pada dia hidup, dia tidak hidup dengan sia-sia, saudara. Tapi dia isi kehidupannya dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, saudara. Orang yang melibatkan Tuhan di dalam hidupnya adalah orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Karena dia tidak akan berjalan dengan pemikiran dia sendiri, dia tidak akan berjalan dengan kekuatannya sendiri, tapi pada waktu dia berjalan untuk melakukan kehendak Allah, saudara. Ya, orang yang mengerti kehendak Allah akan tahu apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidupnya. Dan dia akan berjalan untuk mengenapi rencana Allah itu. Dan dia akan mengenapi apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidupnya. Sebenarnya pada waktu kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan, artinya kita membiarkan rencana kita sejalan dengan kehendak Allah. Karena dengan demikian, kita bisa mengenapi rencana dan tujuan Allah di dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, kadang-kadang manusia suka berpikir dengan pikirannya sendiri. Ya, apa yang dianggap benar. Pada waktu dia datang kepada Tuhan, mungkin tadinya kita hendak berjalan menuju ke arah A. Tetapi pada waktu kita melibatkan Tuhan, Tuhan bilang, jangan ke sana. Pergi ke arah B. Lalu kita mengubah arah kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, karena manusia itu bisa salah melangkah. Saudara, di dalam kehidupan yang semakin hari saya katakan bukan semakin baik, tetapi semakin jahat. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa masa-masa kita hidup ini adalah hari-hari yang jahat, dangerous time, hari-hari yang penuh dengan bahaya. Kita perlu mengenal kehendak Allah. Sehingga kita bisa berjalan di dalam jalan yang benar. Tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan. Kita akan berjalan di dalam track-nya Tuhan. Di dalam jalannya Tuhan. Dan saya percaya kalau kita berjalan di dalam jalannya Tuhan, kita pasti akan sampai di tempat tujuan kita dengan selamat. Karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Yang terakhir, saudara. Mengapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Kita baca ayatnya dari Yakobus 14 ayat 16 sampai 17. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara, yang kelima, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan? Karena manusia itu cenderung untuk menyombongkan diri. Manusia itu cenderung untuk memegahkan diri, saudara. Dan setiap manusia itu punya potensi ya untuk menyombongkan diri. Saya percaya kita semua di sini tidak suka melihat orang yang sombong atau orang yang menyombongkan diri, saudara. Tetapi tanpa kita sadari, kadang-kadang kita hidup
suka menyombongkan diri. Kita harus menyadari hal itu, ya. Jadi orang yang menyombongkan diri adalah orang yang tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu salah satu dari orang sombong, dia tidak mengakui Tuhan di dalam hidupnya. Ya, ciri-ciri dari orang sombong selalu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dan dosa kesombongan ini sudah ada sejak lama, saudara. Bukan pada waktu di dunia ini, pada waktu di sorga ketika iblis atau Lucifer itu, dia memberontak kepada Allah. Kalau saudara membaca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-14, ya ayat 12 sampai 14, ya dikatakan iblis itu berkata, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan dia katakan juga, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Dan aku hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara perhatikan perkataan-perkataan iblis ini. Dia dikatakan aku hendak mendirikan takhtaku. Aku hendak mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak aku hendak menyamai Allah. Jadi semua aku. Kehidupan yang berfokus kepada aku. Ya, ini iblis, dia katakan seperti itu. Dan pada waktu dia sombong, dia memberontak kepada Allah. Pada waktu itu Tuhan mencampakkan dia dari sorga. Dia dilemparkan ke bumi, saudara. Ya, ini karena kesombongan, saudara. Ya, kalau saudara membaca dalam Alkitab, ada banyak sekali contoh-contoh orang yang sombong. Pada waktu mereka jatuh di dalam dosa kesombongan, mereka tidak bisa menggenapi apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah di dalam hidup mereka. Ya, contohnya adalah Raja Saul, saudara. Raja Saul, pada waktu dia menyombongkan diri, takhta itu diambil daripadanya dan diberikan kepada orang lain, saudara. Jadi, Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang suka memegahkan diri. Karena firman Allah berkata, Allah menentang orang yang congkak, orang yang angkuh, orang yang sombong, saudara. Kesombongan itu sebenarnya adalah suatu perasaan seseorang bahwa dia dapat mencapai sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Nah, itu orang sombong. Ya, dia dapat mencapai, meraih sesuatu tanpa pertolongan Tuhan. Makanya kita suka dengar ada orang yang berkata, saya bisa seperti ini karena saya hebat. Saya bisa seperti ini karena saya kuat, karena saya pintar, karena saya berhikmat. Saya bisa memiliki semua ini karena memang saya banyak uang. Saya orang kaya. Ya, ini adalah perkataan-perkataan dari orang-orang yang sombong, saudara. Orang yang sombong suka mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Ya, makanya di dunia ini ada satu gerakan yang bernama New Age Movement. Ini adalah gerakan zaman baru. Nah, salah satu pengajarannya adalah mereka selalu mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Ya, kalau Alkitab berkata, Tuhan adalah kekuatanku. Kalau kita baca dalam firman Allah. Tetapi kalau orang-orang New Age Movement ini, dia berkata kekuatanku adalah Tuhan. Jadi, Tuhannya dia, itu adalah kekuatannya dia. Jadi sangat mengagung-agungkan kekuatan diri sendiri. Ya, saudara, ini berbeda dengan kita mengandalkan Tuhan. Firman Allah di dalam kitab Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan manusia, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita tidak diajarkan untuk mengandalkan diri sendiri, tidak diajarkan untuk mengandalkan orang lain, atau menjauh daripada Tuhan. Tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Artinya, dalam apapun yang kita lakukan, kita harus melibatkan Tuhan. Amin, saudara. Kalau engkau ingin melihat kehidupanmu disertai oleh Tuhan, kehidupanmu bisa melihat perkara-perkara yang besar, yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidupmu, engkau harus mengandalkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kehidupan yang melibatkan Tuhan dan menyerahkan segala apa yang kita rencanakan kepada Tuhan, ini adalah perbuatan yang baik. Berjalan bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, ini adalah perbuatan yang baik. Orang yang rendah hati,
itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini adalah perbuatan yang baik. Nah, sebagai orang percaya, kita harus melakukan perbuatan baik ini, saudara. Karena firman Allah tadi mengatakan, kalau kita baca di dalam ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi kita benar-benar harus hidup senantiasa mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala apapun yang kita lakukan di seluruh area kehidupan kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Amin, saudara. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari saudara, kita mau berjalan, kita mau melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Apapun yang kita lakukan, izinkan Tuhan bersama dengan kita. Karena pada waktu kita melibatkan Tuhan, itu artinya kita mengundang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, maka Dia akan membuat apa saja yang kita perbuat menjadi berhasil dan beruntung. Amin.